Masih di Agis Pagi, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto terkait perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Dengan demikian, kasus berlanjut ke tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi. Eksepsi atau nota keberatan terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto ditolak. Hal ini disampaikan Majelis Hakim saat sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis pagi. Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material. Dengan demikian, Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan Baikuni dan Cuk, serta menghadirkan semua saksi pada sidang berikutnya. Pihak kuasa hukum terdakwa pun mengaku sedang bersiap menghadapi pembuktian. Ya, kami tanggapannya setelah ini ya bersiap dengan pembuktian dan kami akan siap-siap untuk pembuktian lebih detail. Maka tadi kami juga tanyakan siapa yang akan dihadirkan 13 itu, sehingga juga kami punya persiapan di dalam melakukan bukti pembanding berkaitan dengan saksi yang akan diajukan. Sidang berikutnya akan digelar pada pekan depan, yakni 17 November 2022 dengan menghadirkan 13 saksi dan beberapa alat bukti. Sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto digelar. Beberapa saksi yang dihadirkan diantaranya Ketua RT Kompleks Polri Duren 3 dan 3 orang lainnya yang merupakan anggota Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Saksi Arianto datang ke sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saksi Arianto bekerja di Divisi Propam Polri sebagai pekerja lepas. Arianto bekerja di Divisi Propam Polri sejak 2 tahun lalu 2020 dibawa oleh Verdi Sambo dari Bareskrim Polri. Sejak bekerja di Divisi Propam Polri, Arianto digaji oleh pribadi Verdi Sambo. Sehari-hari, Arianto selalu bekerja di dalam kantor Divisi Propam Polri. 9 Juli 2022, saksi Arianto disuruh ke rumah Saguling untuk beli makan sore untuk keluarga Verdi Sambo sebanyak 4 orang. Saksi tiba di Saguling pukul 3 sore. Saksi sempat bertemu dengan Cuk Putranto di depan rumah Saguling dan mengatakan Irfan Widianto saat itu menjabat Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri akan memberikan CCTV dan saksi Arianto diharapkan ambil di pos keamanan Kompleks Polri Duren 3. Kemudian setelah dikasih tahu sama Pak Cuk tadi, saksi disuruh menerima ya CCTV tadi, itu saksi menghubungi langsung Pak Irfan. Betul. Pada saat dihubungi apa yang saksi katakan? Mohon izin Pak, saya diperintah Pak Cuk untuk menerima CCTV. Menerima CCTV? Iya. Perkataan Pak Irfan apa? Kesini aja Ri, ambil di pos. Kesini aja ambil Ya, di pos. Pos mana ini? Di pos Komplek Polri Duren 3. Komplek Polri Duren 3? Betul. Bukan di pos Saguling yang saksi berdiri tadi ya? Bukan. Bukan. Arianto tidak bertanya isi dari CCTV dan saksi tidak mengerti ada peristiwa pembunuhan di Kompleks Polri Duren 3. Majelis Hakim menegur Arianto, pekerja harian lepas Propam Polri karena kesaksiannya berubah-ubah. Setelah menceritakan proses pengambilan CCTV di Duren 3, saksi Arianto juga menceritakan sifat temperamental Verdi Sambo. Yang nyuruh saudara kan Cuk kan? Betul Pak. Cuk. Adakah dia si Ivan menyuruh saudara untuk jemput? Ada? Seingat saya kalau itu. Kalau saudara, jangan saudara tebak-tebak. Oh iya Pak. Lupa. Siap, lupa Pak. Nanti sudah dikejar terus saudara. Ya. Karena itu harus pasti. Siapa? Nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa kemungkinan, ya, karena dia mencari kebenaran material ini. Pak. Saksi mengenal betul lah pribadian Pak Verdi Sambo ya? Iya Pak. Pak Verdi Sambo ini kalau ada perintah
dan tidak dilakukan atau dilakukan tidak sesuai dengan perintahnya, apa yang biasanya Pak Ferdi Sambo ini sikapnya? Kalau masalah itu saya tidak tahu, Pak. Loh, kan saksi kan bekerja langsung sama. Ya, kan saya bekerja langsung hanya ibaratnya sebagai tukang bersih. Jadi saksi ruang. bekerja selama 5 tahun tidak pernah ditegur, tidak pernah ada kesalahan, sempurna pekerjaan saksi selama Ya, 5 tahun? kalau masalah pekerjaan yang tidak sesuai pasti dimarahin. Oke. Temperamen berarti Pak Ferdi Sambo. Iya. Dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, terungkap kesaksian yang menggambarkan pribadi Yosua. Menurut asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Yosua sering marah-marah dan temperamental. ART Ferdi Sambo Susi menyebutkan sifat Yosua sering marah-marah dan juga temperamental. Susi juga menyebutkan Yosua suka ngedumel jika dipanggil Ibu Putri. Sementara security rumah Ferdi Sambo, Dabianus Laba Kobam alias Damson, mengaku sering diajak Brigadir Yosua ke tempat hiburan malam. Selain itu, Daden Miftahul Haq, mantan ajudan Ferdi Sambo, mengatakan ia pernah diajak mendiang Yosua ke tempat hiburan malam saat mereka baru bergabung sebagai ajudan Sambo selama 3 atau 4 bulan. Informasi lain pemirsa, memperingati 40 hari tragedi Kanjuruhan, ribuan Aremania turun ke jalan menghitamkan kota Malang, Jawa Timur. 135 keranda dikawal keluarga korban meninggal dalam aksi menuntut keadilan. Ribuan supporter Aremania kembali turun ke jalan memperingati 40 hari meninggalnya 135 Aremania dalam tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Dengan pakaian serba hitam, peserta mengarak 135 keranda jenazah dan juga 135 keluarga korban membawa foto keluarga mereka yang meninggal dalam tragedi Kanjuruhan. Beberapa kali aksi teatrikal juga digelar dalam perjalanan menuju titik aksi di halaman Balai Kota Malang. Aksi damai ini ditutup dengan menggelar doa bersama yang diikuti seluruh peserta aksi dan keluarga korban. Kisah pilu membayangi salah satu korban tragedi Kanjuruhan. Gadis belia korban luka berat mengalami hilang ingatan, patah tulang hingga kehilangan pekerjaan. Korban sebelumnya sempat koma dan dirawat di rumah sakit selama 23 hari. Kisah malang dialami salah satu korban tragedi Kanjuruhan, Dian Puspita Putri, perempuan 22 tahun, warga Pelausan Timur Kota Malang ini kini terpaksa duduk di kursi roda akibat patah tulang pada kaki kanannya. Meski Putri sudah pulang ke rumah, setelah 23 hari dirawat di rumah sakit, bahkan sempat koma di 10 hari pertama, hingga hari ini Putri masih kehilangan sebagian ingatannya. Putri kerap merasa dirinya masih sekolah, padahal ia adalah seorang karyawan di sebuah pabrik di kawasan Karangploso, Kabupaten Malang. Putri juga tidak ingat tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan dirinya sempat koma selama 10 hari. Sang ibu Etik Karyati tidak pernah menduga pengalaman pertama putrinya menonton sepak bola di stadion justru berakhir sedih. Mungkin sementara belum. Iya, belum ada sama sekali. Tapi kemarin katanya mau ke sini dari Polresta, tapi sampai sekarang juga belum. Terus untuk pekerjaannya bagaimana? Bukan sudah kerja, akhirnya sekarang gimana? Iya, kemarin kontrak 3 bulan, cuman akhirnya dikat dulu. Tapi nanti setelah dia sembuh, benar-benar sembuh, pabrik sudah menerima kalau langsung masuk. Akibat patah kaki dan kehilangan ingatannya ini, kini Putri tidak bisa lagi bekerja. Perusahaan tempatnya bekerja memutus kerja, meskipun menjanjikan akan menerima kembali Putri jika sudah sembuh nantinya. Sang ibu berharap setelah pemulihan secara medis, psikolog yang dijanjikan datang memberikan pendampingan segera memberi pemulihan psikis untuk anaknya.
Pemirsa, area pos blok tahap 2 resmi dibuka dengan konsep Creative Hub. Puluhan tenan siap memanjakan pengunjung dengan beragam kuliner. Pembukaan pos blok Jakarta tahap 2 resmi dibuka pada Kamis sore dalam tajuk satu festival yang menampilkan musisi papan atas seperti Trio Lestari, Sohai Official, Huru Hara Club hingga Violeta Sihombing. Dengan resminya launching tahap 2 ini, maka pos blok Jakarta kini memiliki area bangunan yang makin luas, sehingga dapat menampung 48 tenan UMKM dengan kapasitas hingga 4.000 pengunjung setiap harinya. Publik, semua orang boleh datang, semua orang boleh berkolaborasi di sini, diharapkan terutama untuk insan-insan kreatif. Jadi inilah ruang kreatif publik yang diperuntukkan untuk mereka semua. Jadi silahkan datang, silahkan berkomunikasi dengan kami. Ruang ini terbuka, jadikanlah tempat ini menjadi tempat berkolaborasi, tempat untuk berekspresi. Selain semakin nyaman untuk bersantai, kini puluhan tenan kuliner, mulai dari kuliner tradisional hingga internasional, siap memanjakan lidah para pengunjung. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Ade Supriyatna, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Memperingati hari jadinya yang pertama, Solyu meluncurkan produk terbaru 3-in-1 Lip Maximizer. Produk terbaru brand kecantikan milik anak bangsa ini mengandung bahan yang mampu menjaga dan menutrisi bibir wanita. Brand kecantikan Solyu merayakan ulang tahun pertamanya di Park Hyatt Hotel Jakarta. Dalam acara yang dihadiri oleh Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo ini, Solyu meluncurkan produk terbaru 3-in-1 Lip Maximizer. Produk ini mengandung bahan yang menjaga dan menutrisi bibir. Terus inovatif untuk bikin produk-produk baru gitu kan ya, baik dari kita sekarang main di makeup and soon bakal penetrasi ke skincare juga. Produk-produk kami ini cocok digunakan untuk seluruh wanita Indonesia yang cantiknya berbeda-beda juga. Perayaan ulang tahun pertama Solyu juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Angela Tanusudibyo dan Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibyo. Solyu menjadi brand kecantikan yang mengerti dan merangkul wanita Indonesia untuk percaya diri dengan warna yang digunakan. Warna bibir itu termasuk yang paling penting. Aku pun pribadi kalau bisa dibilang dalam satu makeup ya, satu muka ini full makeup, yang paling penting itu warna bibir. Setelah pakai Solyu ya, ringan banget seperti nggak pakai apa-apa, tapi warna bibir tuh kelihatan fresh banget, oke banget, dan juga healthy gitu, nggak yang kayak numpuk banget gitu loh di bibir. Cantik banget, kenapa? Karena warnanya sebenarnya satu garis, tapi kalau dilihat lagi itu berbeda-beda. Ada yang lebih fun, ada yang lebih kalem banget gitu ya, ada yang lebih warnanya itu lebih kayak soft tapi tetap elegan. Solyu berkomitmen menghadirkan produk kecantikan berkualitas dan terjangkau bagi wanita Indonesia. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Damar Wijaksono, iNews melaporkan. Ratusan masyarakat Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Jaringan Relawan Nasional atau JARNAS menggelar deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kegiatan deklarasi berlangsung di Monumen Korban 40.000 jiwa Kota Parepare, tepat dengan momen Hari Pahlawan Nasional. Ratusan orang yang tergabung dalam Jaringan Relawan Nasional di Kota Parepare mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan sebagai Capres di Pilpres 2024. Acara ini digelar di Monumen Korban 40.000 jiwa Kota Parepare. Kegiatan deklarasi ini juga dihadiri Ketua DPD Partai Nasdem Parepare yang merupakan salah satu partai pendukung Anies Baswedan di pemilihan Presiden 2024. Kita mau munculkan bahwa ini betul-betul murni dukungan rakyat, sehingga acara ini juga dikemas dalam bentuk kerakyatan, tidak semua bersifat mandiri, mulai kostum, tenda, perlengkapan semua adalah dari masyarakat dari JARNAS. Sementara itu, ribuan relawan di 7 kabupaten kota di Sulawesi Selatan juga telah terdaftar dalam Jaringan Relawan Nasional untuk Anies Baswedan dan siap serukan dukungannya di Pilpres 2024.
Di Sulawesi Selatan ini kami sudah punya 24 simpul kabupaten kota dan itu terus bekerja dan sudah ada 7 kabupaten kota yang punya legitimasi dan harus ada SK juga. Deklarasi ini sengaja dilaksanakan bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan Nasional. Diharapkan semangat kepahlawanan dapat tercermin pada pendukung Anies Baswedan di Kota Parepare. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Gabungan relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Musra atau Musyawarah Rakyat bertemu dengan Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kedatangan relawan ini untuk silaturahmi serta menyampaikan hasil Musyawarah Rakyat di mana Prabowo menjadi capres favorit. Sejumlah relawan pendukung Jokowi dari beberapa organisasi relawan yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat Kamis siang bertandang ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kedatangan relawan Projo dan sejumlah relawan lainnya ini guna bersilaturahmi dan makan siang bersama. Usai melakukan pertemuan secara tertutup, Prabowo Subianto mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rencana pertemuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pertemuan ini, capres dari Partai Gerindra ini menerima penyampaian relawan Jokowi mengenai hasil musrah di Sumatera Barat 6 November lalu, di mana Prabowo menjadi capres favorit. Bukan dari kawan-kawan Projo, dari kawan-kawan Musyawarah Rakyat, hasil mereka keliling ke daerah-daerah, apa pandangan-pandangan dari masyarakat paling bawah, dan mereka beri masukan-masukan kepada saya dan saya juga memberi penjelasan-penjelasan. Saya kira di hari yang baik ini kita mengadakan suatu pertemuan yang cukup produktif, saya kira ya. Jadi banyaklah hasilnya ya, di mana kita istilahnya tadi ya buka-bukaan begitu ya. Betul. Ya. Tanggal 10 November ini Hari Pahlawan. Jadi memang Pak Prabowo ini kan patriot dan kita ingin belajar dari Pak Prabowo tentang patriotisme. Terus terang sebagai generasi yang lebih muda. Dan pesan penting dari pertemuan ini adalah Prabowo sampaikan dan ajarkan kepada kami tentang persatuan nasional. Jadi inti dari semua perhelatan politik atau dinamika politik tetap kita harus menjaga yang namanya persatuan nasional. Karena bangsa kita bangsa besar. Gabungan relawan Joko Widodo akan sepenuhnya mengikuti komando dari Jokowi. Jika Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024, maka gabungan relawan dalam musrah akan satu suara dengan Joko Widodo. Dari Jakarta, Stephen Patimana, iNews melaporkan. Puncak perayaan HUT Kota Makassar ke-415 bertemakan Recover for All di lapangan Karebosi berlangsung meriah. Momentum ini juga dimanfaatkan pemerintah Kota Makassar untuk meluncurkan mobil minibus listrik dengan nama Komuter Metro Moda atau KOMO. Puncak perayaan Hari Jadi Kota Makassar, Sulawesi Selatan ke-415 tahun bertema Recover for All berlangsung meriah di lapangan Karebosi Kota Makassar, Sulawesi Selatan Rabu malam. Pemerintah Kota Makassar juga sekaligus perkenalkan inovasi baru, yakni mobil listrik hasil rakitan anak lorong Makassar, Komuter Metro Moda atau COMO. Mobil listrik ini akan menjadi transportasi antar lorong wisata di 15 kecamatan di Kota Makassar. Mengingat saat ini Pemkot Makassar tengah menggenjot program lorong wisata dalam menunjang peningkatan pendapatan perekonomian warga dan UMKM di lorong-lorong Kota Angin Mamiri. Inilah COMO, ini adalah sebuah mobil listrik yang sepenuhnya mulai dari chasisnya dibangun oleh anak-anak lorong. Dan mobil itu semua otomatis. Insya Allah ini baru prototipe. Itu semua dengan digital, dengan sentuhan. Nanti insya Allah dengan suara saja kita bisa menghidupkan semua instrumen yang ada dalam COMO itu. Dan insya Allah setelah kita akan melaunching mendapatkan izin, kita akan memproduksi. Kapasitasnya 13 orang, AC-nya sangat baik sekali dan dilengkapi dengan metaverse di dalamnya. Cuma tadi tidak sempat kita tampilkan karena sudah agak malam.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman juga menyerahkan bantuan keuangan sebesar 10 triliun rupiah untuk penanggulangan banjir, 10 triliun rupiah untuk rumah potong hewan, serta 495 juta rupiah untuk ruang terbuka hijau dari Bank Sulselbar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Aidis melaporkan.